Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Masuk bulan Februari kita beralih, tapi masih dalam topik besar, Be the Light, ya, menjadi terang. Nah, di dalam Matius 5 mulai ayat ke-21 sampai 26, Yesus mengutip satu ucapan dari Perjanjian Lama, tapi lalu meletakkannya di dalam, bagi kita yang belajar, itu di dalam kerangka hubungan kita satu dengan yang lain. Ya, mengenai marah, mengenai berkata-kata. Jadi ini topik kita, peaceful relationship. Peaceful ya saudara. Nah pasti banyak dari saudara yang di dalam hubungan satu dengan yang lain, di dalam keluarga, mengalami relasi yang indah. Satu rasa aman ya untuk kita menjadi apa adanya. Ya, untuk kita menjadi diri sendiri seperti yang Tuhan maksudkan, Tuhan tujukan. Tapi harus diakui juga bahwa sebagian dari kita mungkin pernah atau mungkin sedang mengalami satu relasi yang menyakitkan. Katakanlah satu konflik yang tidak kunjung selesai. Apalagi kalau itu terjadi di dalam satu rumah tangga. Kita semua berharap bahwa keluarga menjadi tempat yang paling nyaman bagi jiwa kita. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang terkasih, yang mengasihi kita. Tapi justru kadang-kadang di situ ya terjadi juga konflik. Dan itu jauh lebih melukai. Jadi kita akan belajar relasi ya seluas mungkin. Tapi kita akan masuk ke dalam inti masalahnya yang seperti Yesus tunjukkan. Nah saudara, kita lihat di gambar kedua. Ini satu ya slide kedua. Boleh dibilang ini satu gambar yang mewakili mungkin kondisi yang peaceful. Ya, saudara lihat ini danau. Airnya nyaris tidak bergerak, ya itu hanya karena gerakan-gerakan. Tapi ini damai, ya bahkan perahu itu bahkan gak ada orang, ya hanya yang motretnya. Ini mungkin subuh. Tapi saudara bayangkan bahwa kalau kita melemparkan satu butir batu, ya, plung gitu ya. Lalu mulai ada lingkaran-lingkaran air. Nah, peaceful itu sudah mulai berbeda. Apalagi kalau turun hujan, ya rintik-rintik lalu hujan besar, ada petir, ada badai, ada angin. Maksud saya saudara, di dalam hidup ini, kita tidak bisa mengharapkan lingkungan yang seperti ini terus. Satu batu jatuh plung, mungkin satu kata-kata dari seseorang masuk jatuh ke dalam hati kita, membuat rasa tidak enak dan bisa keinget terus sampai malam. Dari orang yang sama kalau itu berulang-ulang, itu mulai bikin kita nggak bisa tidur. Peacefulnya, peace-nya itu terganggu ya, nggak ada peaceful lagi, bukan. Jadi saudara, nah kita lihat ini gambar berikutnya. Nah ini kondisi yang berlawanan. Ini contoh lagi, ini sekedar ilustrasi ya. Saudara kenal ini tokoh ini? Harusnya ini Cahaya Bangsa kenal ya. Moby Dick ya, Moby Dick atau The Whale. Herman Melville yang menulis tahun 1851 satu buku, ini karya sastra. Nah ini Kapten Ahab namanya. Ini orang yang terobsesi dengan marahnya. Orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk melaksanakan misi dendam kesumat, mengejar-ngejar satu ekor ikan paus bule yang namanya Moby Dick. Gara-gara Moby Dick itu sudah menggigit kakinya sampai putus, jadi satu kakinya itu diganti pakai gading. Dan sejak saat itu dia memutuskan bahwa misi hidup saya adalah untuk memburu ikan paus ini. Dari samudra ke samudra, dari berbagai samudra sampai akhirnya kalau nggak salah puncaknya itu di Samudra Hindia. Dan kena ya dalam konflik terakhir. Nah ini simbolisme saudara ya, novel ini banyak menyimbolkan, kita bisa banyak belajar sesuai dengan konteks tahun 1851 pada waktu itu. Katanya ada mengenai demokrasi, mengenai rasialisme, mengenai banyak hal. Tapi saudara bisa lihat ini kata-kata terakhir. Jadi di dalam konflik puncak itu akhirnya yang menang Moby Dick.
karena dia ikan paus besar dan aneh. Ikan paus yang lain bisa diburu pakai harpun, ya bisa dipotong, diambil minyaknya. Tapi yang satu ini sangat powerful. Jadi di konflik terakhir itu kapalnya hancur. Ya, mereka kan biasanya turun di dalam perahu-perahu untuk mengejar kan. Itu perahu-perahu semua diporak-porandakan, kapalnya dihancurkan walaupun Moby Dick-nya luka-luka. Dan akhirnya kapal yang besar pemburu ikan paus itu tenggelam. Dan pada waktu kapal tenggelam itu biasanya ada satu pusaran arus yang menarik semua yang terapung maupun yang di dalamnya. Dan si Kapten Ahab ini terjerat ya oleh tali. Jadi harpun itu kan diikat dengan tali, dia terjerat dan diseret turun ke bawah. Tapi di dalam saat-saat terakhirnya, saudara biasanya orang kalau mau mati, dia takut kan. Ini orang tetap marah. Jadi dalam novel itu dicatat ini kata-katanya. Ya terjemahnya ini memang bahasa Inggrisnya tahun sekian ya, saya akui nggak mudah. Ya, mungkin saudara banyak yang bisa terjemahkan lebih baik. Ke arahmu aku berguling, engkau paus penghancur segalanya, namun tak terkalahkan. Jadi dia sebenarnya mengakui, dia kalah. Sampai saat terakhir, aku bergulat denganmu, dari hati neraka aku menikammu, ya, pakai harpun itu. Demi kebencian aku menghembuskan nafas terakhirku padamu. Biarkan aku menariknya berkeping-keping sambil tetap mengejarmu, meski terikat padamu. Dasar paus terkutuk, kuserahkan tombak ini. Jadi dia tahu tombaknya sudah nggak mampu, dia diseret, dia bakal mati. Tapi dia terus menyalakan kebenciannya, amarahnya. Jadi satu marah menyeret seisi kapal, mengubah hidup banyak orang, tragis. Nah saudara mari kita lihat Matius 5, ayat 21 sampai 22. Ya, jadi sebenarnya konteksnya harus diselesaikan sampai ayat 26 minimal, tapi karena terlalu panjang saya ambil 2 ayat saja. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah saudara saya garis bawahi 2 hal saja. Yang satu marah, yang satu berkata. Yang satu ada di dalam tataran hati, yang satu sudah keluar menjadi perkataan. Nah ini 2 hal yang kita mau soroti. 1 sikap hati dan 2 perkataan. Tapi kalau kita lihat di sini, bagi kita ini seperti terlalu berat. Ya, marah aja nggak boleh. Bagi orang Farisi ringan. Yang penting tidak membunuh. Tapi mereka marah terus kan orang Farisi. Ditujukan kepada Yesus. Mereka terus-menerus dengki, bahkan kepada seluruh orang yang lain mereka terus-menerus memandang rendah. Karena merasa dirinya lebih tinggi. Waktu melihat Yesus, semuanya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka percayai menurut hukum Taurat mereka. Mereka terus-menerus marah, makin benci kepada Yesus. Jadi apa maksud Yesus di sini? Nah kita bahas keduanya. Ya, yang pertama marah dulu. Ya, slide kelima. Jadi sekali lagi bagi orang Yahudi yang penting gak berbuat saudara. Kan saya gak pernah bunuh orang. Jadi asal saya tidak berbuat berarti saya bebas dari hukuman. Maksudnya saya orang benar gitu. Nah kembali di sini kita melihat 2 hal ini. 2 kontras, 2 perbedaan ini. Bagi kebanyakan manusia mungkin seperti ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Yang penting saya gak berbuat. Demikian juga pada waktu hukum manusia menyasar kan, mengatur segala sesuatu. Yang penting jangan sampai jadi perbuatan. Hukum tidak peduli mau kebencian itu gimana di dalam hati kita. Rasa dengki, rasa dendam, rasa benci. Tapi selama itu tidak lahir menjadi perbuatan sampai merugikan orang lain, kita adalah orang benar. Tapi bagi Tuhan, dia melihat hati. Karena dari situlah sumber segala akar permasalahan saudara. Semua problem manusia kalau dirunut semua akan menuju ke situ. Orang boleh bilang situasi eksternal, lingkungan, sebabnya ada banyak. Tapi akarnya selalu ke situ, saudara. Itu yang firman Tuhan tunjukkan. Jadi Yesus menunjuk pada hati. Seperti tadi saya katakan, orang Farisi marah.
Kalau Kapten Ahab marahnya ditujukan kepada binatang. Ya, Moby Dick itu personifikasi apalah, simbol apa. Tapi bagi banyak orang dan pada masa itu, kemarahan, kebencian itu ditujukan pada sesama manusia. Ya, jadi apa yang kita perlu pahami, saudara? Nah, coba kita mundur dulu. Saya yakin kita semua yang sudah di dalam Kristus, ya, secara rutin beribadah, menyembah Tuhan. Saya yakin bahwa di dalam hati kita semua tidak ada maksud dengan sengaja, dengan bertujuan ingin menyakiti orang. Ya kan? Saya yakin tidak ada seorang pun dari kita bangun pagi, langsung yang dipikirkan saya ingin menyakiti siapa hari ini. Saya akan bikin ulah apa nih? Saya ingin merugikan siapa hari ini? Saya ingin menyerang siapa? Gak ada. Ya, orang yang normal gitu maksudnya. Ya, apalagi kita sudah di dalam Tuhan. Tapi mengapa ketidakharmonisan itu terjadi, saudara? Konflik. Sebenarnya kan bukan intensional, ya, dua orang berkonflik, apa ya sengaja, mari kita berkonflik. Tapi toh itu terjadi, dan pada waktu terjadi banyak kali orang menjadi tidak berdaya gitu, terseret di dalam pusaran itu, terus mengikuti sesuatu entah apa gitu. Sesuatu yang kuat, yang mencengkram, ya jadi hampir mirip dengan Kapten Ahab tadi. Bahkan mempengaruhi damai sejahteranya. Jadi hari pada waktu kita katakan damai sejahtera, selalu terselip satu hal yang mengganggu ini. Sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh damai sejahtera. Dalam hubungan dengan saudara-saudara yang kelihatan. Dan pada akhirnya itu juga bisa ditujukan kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau semua orang, ya semua orang benar di dalam Kristus, tidak ada maksud dengan sengaja, lalu mengapa itu bisa terjadi? Ketidakharmonisan dan konflik itu bisa terjadi. Mengapa saudara? Nah mungkin saudara mengingat perbedaan, karena orang berbeda satu dengan yang lain. Ya itu betul saudara, pasti unsur itu ada. Tapi coba kejar, pikirkan lebih dalam. Saya dan engkau berbeda. Oke, berbeda. Tapi apakah ini cukup untuk membuat kita berkonflik sampai sedemikian dalamnya? Apalagi saudara bayangkan kalau itu terjadi antar pasangan misalkan. Antara orang tua dengan anak. Darah daging gitu ya. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya berbeda jelas cara pandang orang tua, cara pandang anak. Konflik bisa terjadi. Tapi mengapa ini menjadi pusaran yang terus menerus dan susah selesai? Jadi betul berbeda. Tapi kembali saudara, ya akhirnya masuk lagi ke urusan hati. Jadi memang ada sesuatu di dalam hati setiap manusia. Ya secara umum. Bahkan ini tidak serta-merta hilang, nol, setelah kita di dalam Kristus saudara. Apakah itu? Hati yang gimana? Hati yang selalu cenderung ke arah dosa. Persisnya apa dosa itu? Persisnya adalah ego. Kadar bisa berbeda-beda. Oke, yang ini egonya kurang besar, ini egonya ekstrim nih. Waduh, selalu bikin huru hara. Selalu bikin orang gak nyaman. Keinginannya terlalu kuat, egonya besar sekali, dominan sekali, memaksa sekali. Ya itu jelas. Tapi orang ini gak gitu kelihatan. Tapi ada, egonya tetap ada saudara. Sekecil apapun. Nah ini yang menjadi masalah. Saudara lihat. Di dalam kisah kejatuhan, ya kejadian pasal ketiga itu. Pertama memang yang memberi pengaruh dari luar, si ular kan, eksternal gitu. Ya ini Adam dan Hawa, Hawa terutama lagi sendirian. Tapi si ular terus kan, ya menipu, mengatakan separuh kebenaran, membujuk, mendorong dan lain sebagainya. Sumbernya dari luar, jatuhlah. Nah Alkitab memang mengatakan bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, ada beberapa hal terjadi kalau kita teliti di dalam pasal ketiga itu. Jadi ada satu pengaruh itu sekarang menetap tinggal di dalam hati orang. Makanya terbukti saudara, di dalam anak-anak mereka, Kain dan Habil. Di situ tidak digambarkan lagi ular yang membujuk-bujuk Kain. Panasnya itu dari dalam hatinya. Jadi apa yang tadi dari luar sekarang sudah menetap dan masuk. Dan ini natur dari semua manusia. Lalu apalagi yang Tuhan tunjukkan? Tuhan mengutuk tanah kan, oke berpeluh,
lalu mengutuk bahwa wanita ini akan kesakitan, ya, kesusahanmu akan kubuat sangat banyak, engkau akan sakit waktu melahirkan. Lalu ada satu kalimat, engkau akan berahi kepada suamimu, tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Saudara, secara umum ini menunjukkan bahwa relasi antar manusia yang seharusnya tadinya gimana, sekarang menjadi begitu. Ini menunjukkan, saudara, dalam cara berpikir yang paling mendasar, ini kan harusnya hubungan yang paling harmonis antar pasangan. Tapi di situ pun benih itu sudah ada dan Tuhan bukakan. Jadi mungkin kita bingung, apa maksudnya berahi kepada suamimu? Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, your desire will be for your husband. Your desire will be for your husband. Di dalam NLT, New Living Translation, dijelaskan, you will desire to control your husband, but he will rule over you. Ya, you will desire to control your husband, but he will rule over you. Jadi ini satu unsur, ingin mengatur. Saudara, tadinya tatana itu begitu harmonis. Tuhan memberikan perintah ini kepada Adam. Ya, Hawa dijadikan dari tulang rusuknya. Walaupun singkat di dalam 2 pasal itu, semuanya harmoni. Tidak tercermin dari situ konflik, ya, rebutan pengaruh, ada ambisi. Apalagi mereka setiap waktu bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Setiap saat. Di dalam taman yang begitu sempurna. Tapi sejak dosa itu masuk, ini pertama-tama hubungan ini yang dirusak. Ada satu desire. Jadi bukan bicara hanya masalah berahi, saudara. Ini bisa masalah hubungan yang akhirnya jadi salah. Karena itu dikembalikan kan oleh Paulus waktu dia menulis. Makanya dikatakan apa? Suami kasihi, bukan rule over. Dan wanita tunduk, bukan desire-nya itu diarahkan untuk mengendalikan suaminya. Ya, jadi banyak kepincangan dan ini langsung menusuk kepada institusi yang memang Tuhan dirikan sejak awal. Jadi baru bicara di situ, saudara. Bagaimana kalau ini menyebar? Nah, makanya kejadian selanjutnya, di pasal selanjutnya, turun langsung ke anak-anaknya. Dan memang digambarkan bukan ular lagi, saudara. Dosa itu sudah ada di dalam hatinya Kain. Ya, jadi waktu dia lihat sesuatu yang dia gak suka, mengapa persembahan adikku diindahkan oleh Tuhan? Persembahanku tidak diindahkan. Muncul rasa tidak suka. Egonya sudah kena di situ. Dan terus berkembang. Mungkin ini kalau didramatis ini dari waktu ke waktu lihat begitu lagi, beli gitu lagi. Dia makin sebal, digambarkan apa? Hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Ya, sudah di dalam hati, saudara. Jadi maksudnya, saudara, memang iblis bisa kita salahkan atas segala sesuatu. Memang dia punya tanggung jawab sendiri. Apalagi kita tahu dia bekerjanya itu nggak pernah cuti. Ya, nggak ada liburnya, saudara. Kan timnya banyak. Ya, cara kerjanya nggak kelihatan lagi. Jadi dia terus aktif kan, mendorong, memberi penuduhan, membujuk dan lain sebagainya. Tapi ingat, di dalam hati kita sudah ada dosa itu. Jadi kita tanggung jawab nggak? Kita tanggung jawab penuh, saudara. Atas segala dosa kita, kesalahan kita, hal-hal yang kita lakukan. Kita nggak bisa terus-menerus, walaupun dia salah, iblis itu. Tapi nggak bisa semuanya dilemparkan. Karena kita kooperatif. Dengan apa modalnya? Ya di dalam kita. Ada kecenderungan itu. Ada seorang ayah cerita gini, ini dongeng ilustrasi. Dia cerita kepada anaknya. Di dalam kita semua ada 2 ekor serigala katanya. Yang satu serigala hitam. Ini jahat, ini ganas. Ya, ini jahat pokoknya. Yang satu serigala putih. Dia baik, dia damai, dia baik. Nah, 2 serigala itu terus-menerus bertempur di dalam kita. Yang menang yang mana? Ya, anaknya bingung. Yang hitam apa yang putih? Yang jahat atau yang baik? Yang menang yang mana, saudara? Ini ilustrasi anak-anak. Yang menang adalah yang paling banyak dikasih makan. Itu jawabannya. Ya. Nah, tanggung jawab kita itu hanya di situ, saudara. Ya, oke, ilustrasi. Jadi, saudara, maksud saya, mungkin kita mengingat, ini agak filosofis sedikit, agak tricky, ya, orang banyak salah di sini. Jadi kalau saya berbuat salah, entah sengaja entah tidak, saya tanggung jawab tidak. Nah, kadang-kadang orang bilang, oh ini kedaulatan Tuhan.
Ya, lalu memandangnya, oh berarti saya nggak tanggung jawab, semuanya dilempar ke Tuhan. Ini cara berpikir yang salah, saudara. Ya, jadi ini memang hal yang tidak mudah, tapi coba singkat aja. Praktisnya aja ya, kita nggak usah masuk ke filosofinya. Saudara, kalau kita jatuh di dalam satu dosa, apa yang harus kita lakukan? Daripada kita mereka-reka ini gara-gara siapa ya? Saya tanggung jawab nggak ya? Daripada berbuat gitu saudara, lebih baik kita langsung teringat apa yang Tuhan inginkan dalam situasi ini. Sebagai orang benar, kita langsung ingat firman-Nya apa? Kebenarannya apa? Kita menjadi sensitif terhadap nasihat-nasihat yang baik. Dari orang, dari teman, dari orang tua. Karena kita tahu pasti bahwa kita salah. Ya, apalagi kalau kita lakukan dengan sengaja. Jadi kita segera buka ke arah itu. Karena dari situlah Tuhan sedang bekerja. Soal mengapa saya jatuh, itu sudah terjadi. Kalau Tuhan mau mencegah, bisa. Tapi mengapa dia tidak mencegah? Untuk nextnya, berarti saya harus segera bangkit, mendengar, menerima, merespon segala hal yang baik. Serigala putih itu maksudnya. Ya bukan serigala putih, Roh Kudus. Ya salah ya saudara. Itu ilustrasi anak-anak, kita tinggalkan. Nah ini sedikit lebih jauh, mudah-mudahan saudara menangkap dan tidak salah paham. Kalau kita mencoba melihat di Alkitab, Tuhan seringkali membiarkan. Banyak kali dia intervensi, tapi dia membiarkan kadang-kadang. Kita ambil contoh aja, Daud. Dalam hidup Daud, dia orang benar kan. Ya, orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Pada satu waktu, dia dikuasai oleh amarah. Lalu dia ingin membunuh satu orang yang namanya Nabal. Ya, Nabal ini orang kaya, ya punya tanah penggembalaan yang luas. Nah Daud waktu itu sebagai orang-orang buronan punya pasukan sendiri. Selalu menjaga penggembalaannya Nabal ini. Dia dikejar-kejar Saul tapi di dalam area itu dia menjaga Nabal. Jadi pada satu waktu dia butuh ransum kan, logistik untuk pasukannya. Kirim orang minta ke Nabal. Nabal ini bilang siapa itu Daud, ditolak, diusir, dihina. Jadi Daud marah, ini orang harus dibunuh. Jadi dia sudah dalam misi ingin membunuh si Nabal. Tapi lalu Tuhan mengirim istrinya yang namanya Abigail. Dikirim, ya sujud menyembah, membujuk hatinya Daud. Jadi Daud dicegah dari satu dosa menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dicegah saudara, Tuhan intervensi. Tapi coba lihat dalam kasus yang lain. Pada waktu dia melihat Batsheba, tidak ada yang mencegah. Dia leluasa mengikuti segala kecenderungan hatinya. Sehingga dia jatuh dari dosa ke dosa sampai ke dosa pembunuhan. Bukan hanya perzinahan, tapi intrik, kekejian, pembunuhan. Tidak ada yang mencegah. Pada waktu dia menjadi sombong. Dia ingin menghitung berapa sih kekuatan saya. Di situ juga ada maksud Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Samuel dan Raja-Raja kalau nggak salah, atau Tawarik, Raja-Raja. Ada dua versi yang berbeda tapi kita jadi punya gambaran bahwa memang modanya Tuhan kalau boleh kita sederhanakan, dia bisa intervensi tapi dia juga bisa membiarkan. Tapi yang penting setelah kita bablas saudara, entah gimana caranya kita jatuh di dalam satu kesalahan, yang penting adalah kita segera merespon pada seluruh kebenaran yang terbentang di hadapan kita. Di mana di situ Tuhan tidak tinggal diam. Paling tidak saudara punya firman-Nya. Paling tidak saudara seminggu sekali mendengar khotbah kan. Belum dari yang lain. Nah buka ke arah situ. Nanti akhirnya seluruh proses itu akan membawa satu kebaikan bagi kita. Itu yang dikatakan di Roma 8. Allah turut bekerja. Jadi daripada mempermasalahkan ini tanggung jawab siapa? Jelas kita bertanggung jawab kalau kita berbuat salah, berbuat dosa. Tapi sesudahnya apa dan sesudahnya apa yang bisa kita pelajari. Karena konsep Tuhan yang terus diperlihatkan di dalam Alkitab, dia bekerja di dalam segala sesuatu. Hal baik, hal buruk, kebaikan, bahkan di dalam dosa. Saudara lihat bahkan di dalam jalan penebusan ini, dosa terlibat di situ. Pengkhianatannya Yudas, kebenciannya orang Yahudi, ahli Taurat, semua diramu. Tapi pada akhirnya itu mencapai satu tujuan, yaitu Yesus naik ke atas kayu salib. Saudara seperti itu. Ya, potongan kecil, tapi kita bisa perhatikan pada seluruh Alkitab. Inilah cara kita memandang antara tanggung jawab kita dengan kedaulatannya Tuhan. Antara bagian kita dengan bagian kasihnya Tuhan. Ya. Baik, saudara. Tapi ingat, di dalam segala sesuatu pasti ada konsekuensinya yang harus diterima. Ya, seperti Daud.
Ya, saudara bisa tahu ceritanya. Oke? Baik, slide ke-6. Jadi itu masalah hati, masalah marah. Ya, yang internal kita. Nah sekarang mulai keluar nih saudara. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mengapa ini begitu keras saudara? Jelas bukan sekedar kata-katanya. Yesus merunut lebih jauh, lebih dalam di sini. Tidak fokus di kata-katanya saudara. Karena kalau kata-katanya, kita agak bingung. Ya, apa sih kafir, apa sih jahil? Nah saudara, di sini adalah soal bagaimana kita menjaga lidah. Ya, itu intinya, menjaga perkataan kita. Ini hal praktis di sini. Jadi kafir, jahil, di dalam terjemahan Inggris mungkin lebih jelas. Itu memang ucapan yang menghina, menganggap bahwa kamu kepalanya kosong, kamu bodoh, kamu gak berharga kalau diteruskan. Jadi ini memang langsung menabrak, melukai, menyerang harkat seorang manusia yang adalah ciptaan Allah, yang diciptakan di dalam keserupaan segambar dengan Allah. Ya, kita tusuk di situ. Kamu gak berharga. Ya, maksudnya, ya seperti orang-orang Farisi kira-kira. Nah, Yesus mengatakan, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kembali lagi hati, saudara. Ya, memang maksud Yesus selalu di situ. Itulah dikatakan Yesus menggenapi itu di situ. Dulu orang berhenti hanya sampai di perbuatan. Yang penting gak lakukan. Tapi seluruh Alkitab akhirnya menyasar kembali lagi, saudara. Kembali lagi pada yang semula. Masalah hati. Ditunjuk lagi urusan Kain. Semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah jadi pertanyaannya, mengapa bisa keluar perkataan-perkataan itu? Ya tadi sudah disinggung, karena hatinya sombong. Ya jadi saudara lihat, orang bisa mengucapkan kata-kata menghina karena hatinya tinggi. Jadi merendahkan orang. Ya. Nah ini masalah terbesar orang Farisi. Ya ada gambarnya ya. Oke next. Oh, sebelumnya kali ya. Oke betul yang tadi. Nah ini ya. Oke, ini sudah ya gambarnya. Oke, balik ke slide 6. Jadi masalah terbesar orang Farisi karena self-righteous, saudara. Merasa dirinya itu benar. Mengapa dia bisa merasa diri benar? Karena dia merasa sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, sudah berbuat ini. Lalu dia pasang itu sebagai standar yang lebih tinggi dari orang. Wah, kamu enggak, hanya saya. Ya, jadi kita lihat awalnya dari situ, dari hati. Nah ada 3 hal praktis ya, masih di slide ke-6. Ini prinsip pertama, ya ada 3 hal praktis. Pertama, ini khusus berkata-kata. Alkitab selalu menganjurkan kita lambat berkata-kata. Yang paling jelas itu di Yakobus, saudara. Yakobus bilang, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ini bukan lagi menyasar orang ekstrovert. Ya bukan saudara, ini semua kita. Karena ini wah saya aman, karena saya pendiam. Nah itu tuh yang banyak omong tuh. Saudara sama, karena bicara persentase. Misalnya orang ekstrovert mengucapkan 1000 kalimat. Orang introvert dia hanya 100 kalimat. Tapi yang salahnya itu 500 kalimat, yang ini 50 kalimat. Persentasenya sama, salahnya sama saudara. Karena gimana kita harus ngomong kan. Dan Yakobus bilang gak ada orang yang sempurna. Pasti omongan kita tuh ada errornya. Ya. Nah jadi mengapa, sekarang kita tanya dulu, mengapa Yakobus nyuruh kita untuk lambat berkata-kata? Saudara, apa yang terjadi kalau kita lambat berkata-kata, saudara? Kalau kita nggak ngomong dulu nih, berarti kita ngapain? Ya? Kita mikir, saudara. Itu maksudnya, mikir dulu. Sebelum ngomong mikir dulu. Nah sekarang pertanyaan dikejar lagi, mikirin apa? Nah tergantung apa yang diisikan kepada kita sebagai orang benar. Itu yang harus dipikirkan. Kalau orang di luar Kristus yang mikirkannya semena-mena lah. Tapi kita punya satu tugas sebenarnya. Satu pekerjaan, satu tanggung jawab. Pikirkanlah. Apa saudara? Yang benar. Ya, di Filipi 4 ayat 8 kan. Pikirkanlah. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pada waktu kita menahan kata-kata kita, mikirnya apa? Ya itu tadi saudara. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita.
isi hidup kita, isi jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, memori kita dengan hal-hal itu tadi. Sehingga waktu berhenti mulut kita dan mikir, ya itu semua. Nanti outputnya jadi benar. Ya, jadi saudara, kita semua dibentuk oleh sesuatu. Kalau di luar Kristus, kita dibentuk oleh yang non-Kristus. Dan spiritnya adalah ego. Semua demi diri sendiri. Ya, saya sering menggambarkan di dalam kita ada satu kursi tahta singgasana. Yang duduk di situ adalah saya sendiri. Tapi sesudah kita di dalam Kristus, saya jelas turun dari tahta. Yang duduk di situ sekarang adalah Kristus sendiri. Jadi itu tugas kita. Siapa Tuhan kita sekarang? Dialah yang kita dengarkan. Ya. Nah, masalahnya, sebagian orang tidak mau turun dari tahta itu. Mungkin labelnya diganti sekarang, ya ini buat Tuhan, buat Tuhan. Tapi kalau mau jujur, yang duduk di situ siapa, saudara? Masih ego kita. Ya, jadi hati-hati. Ya, amin, saudara. Biarlah kita diingatkan, ya, termasuk saya sendiri. Nah, slide ke-7, yang kedua, kendalikan lidah kita. Pada waktu kita mengendalikan lidah kita, maka kita mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah, Yakobus ini katakan di sini. 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak ada orang yang sempurna. Kebenaran itu diberikan oleh Tuhan, tapi itu bukan dihasilkan karena perbuatan kita. Perbuatan kita akan cenderung banyak salahnya. Apalagi perkataan kita. Yakobus katakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, berarti perkataannya gak pernah salah. Nah, ini orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi tinggal kita tanya, ada gak sih orang yang sempurna? Saudara, kita boleh hormat pada seseorang, tapi dalam hati kita harus yakin semua orang tidak ada yang sempurna. Ya. Coba saudara pikirkan, cara kita dalam berelasi yang utama itu kan memang saling bertukar kata kan. Ya. Memang ada gestur, ada ekspresi wajah, tapi yang paling real itu kan bertukar kata-kata. Nah, ini sebenarnya membuat kita gandeng satu dengan yang lain. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya punya relasi yang baik dengan seseorang kalau saya nggak pernah bertukar kata, nggak pernah ngobrol, nggak pernah berdiskusi misalkan. Ya, itu bukan relasi yang baik. Jadi relasi kita diikat pada dasarnya oleh kata-kata satu sama lain. Tapi sayangnya di situ banyak cacat celah, entah disengaja, entah tidak. Ada tersinggung, ada sakit, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kendalikan. Saudara, kalau kita lihat diteruskan itu Yakobus, ya saya baca aja ya, saya baca. Ini hanya 3 ayat lagi. Setelah ayat 2 tadi, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi diibaratkan kata-kata itu seperti kekang. Kuda, kekang kan ditaruh di moncongnya. Cukup dengan itu, kita kendalikan itu energi kuda yang begitu besar. Jadi kuda. Lalu kapal, ayat keempat, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kapal, ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi sudah kuda, kapal, ini api. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, ini sangat serius sekali ternyata Yakobus bilang. Jadi pantas Yesus bilang, kamu bukan sekedar tidak membunuh orang, kamu marah. Jadi kita mulai mengerti ya, apa maksud Yesus di sini. Apa yang dia sedang sasar, apa yang dia sedang tujukan, apa yang dia ingin supaya kita pahami, saudara. Ya, dari hati, dari perkataan. Ya, jadi ingat dampaknya besar. Oke, set ke-8, ini terakhir. Jadi hal praktis ketiga, kita berkata-kata untuk membangun dan memberkati, saudara. Oke, itu tadi, ya, dijaga, lambat, kendalikan. Sekarang kalau kita berkata-kata untuk membangun dan memberkati. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar.
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di dalam NIV, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Jadi jangan hambar itu maksudnya positif kalau dalam bahasa Inggris, seasoned with salt. Jadi ada rasanya. Nah sekali lagi garam ya, saudara sudah banyak belajar mengenai garam. Banyak manfaatnya. Jadi itu yang terkandung seperti manfaat fungsi garam ada di dalam kata-kata kita. So that you may know how to answer everyone. Amin, saudara. Ya, 3 hal. Jadi penutup, sekali lagi mulai dari hati. Dari hati lalu selalu menjaga perkataan kita. Tapi hal yang tidak boleh kita lupakan, mengapa kita suruh lambat, mengapa kita disuruh mikir, karena hal yang kedua, yaitu kita harus mengisi saudara, hati, pikiran kita dengan kebenaran. Supaya itu menjadi satu cara pandang. Ya, kita tidak dipengaruhi lagi oleh cara pandang yang non-alkitabiah, tapi ada satu dasar yang dibangun waktu kita memandang segala sesuatu, kita memikirkan segala sesuatu, dan dari situlah hidup kita mengalir. Ya, amin. Mari kita berdoa.